Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, kembali kita ada di Connect at Home. Sekali lagi bahwa Connect at Home adalah sebuah fasilitas untuk membawa setiap kita bisa connect sama Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Saya berharap kita semua bisa mengalami Tuhan dengan semua keterbatasan, dengan semua situasi. Ya, sekalipun pakai Zoom, kita tetap berharap hadirat Tuhan bisa bersama dengan setiap kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa malam hari ini. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Haleluya. 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 Engkau segalanya bagi kami. Yesus Tuhan kami. Haleluya. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami mau bawa hidup dan hati kami kepadamu. Haleluya. Haleluya. Masanda, haleluya. Siriarana masyanda rabo, haleluya. Yesus Tuhan. Siriarana bakana masanda. Mari sama-sama sembah Dia. Seberapa kita mengerti tentang penyembahan, seberapa kita bisa menyembah Tuhan malam hari ini. Setiap pribadi, mari angkat hati kita, angkat suara kita, dan sembah Tuhan. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Nama sandiara bakana basanda. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat malam hari ini. Terima kasih. Haleluya. of God.
Mari malam hari ini kita nyatakan kebaikan-Nya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment I wake up, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. Fire in darkness night, you are close like no other. No Father, no as friend. I believe of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath you ever, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath you ever, I will sing of the goodness of God. Mari setiap kita katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
my life lying down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Without breath that I never, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari katakan, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Kami mau nyanyikan Kau segalanya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Malam hari ini kami katakan Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik. Oh, oh, oh. Syanarana maraya rala bakana rabashanda rala rabashanda ranabu. Haleluya, haleluya. Kuriala barana masanda rala basande. Mari apapun situasi hidup kita malam hari ini, mari nyatakan kebaikan Tuhan. Mari katakan Dia tetap Allah yang baik selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Tuhan. Dinarala ya Ramasyanda Sikara naranabu. Kau setia, Kau baik bagi kami, Yesus Tuhan. Shiriara la baraya namakana yara la baraja. Shiriara la baraya namasani. Haleluya, haleluya. Shiriara la bakara la rabashanda. Yesus, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kau segalanya bagi kami, Kau yang utama bagi kami. Kami nyatakan Engkau baik, Yesus. Haleluya. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku padamu.
Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari dengan sungguh kita katakan, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Sekali lagi, Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari setiap kita berbahasa roh, berbahasa roh. Sikiara la batagara la batagara la batagara la bakaria la batagaria la baria la garia la batagara la batagara la batagara la batagara la batagara la batagara. Shirara la bagara la batagara 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 la batagara. Shiguria la bakaria la batagaria la batagara la batagara la batagara la batagara la batagara la batagara la batagara. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai habis
jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan kami, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari malam hari ini kita nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku
bersama-sama beberapa saat berbahasa roh. Shidia la 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 ba la ba la la karya la ba la karya la ba la karya. Shidia la karya la ba 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 la karya. Shikara la la ba shikara la ba la karya la 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 ba shaka. Ura ba kara la ba kara la ba kara la ba kara la ba karya la ba shikara la ba kara ba kara ba kara ba kara ba. Shikara la la ba karya la ba la karya la ba la karya la ba la karya la ba la karya. Kau baik bagi kami, Kau baik bagi kami. Shikara la ya la ba shikara ya la la ba shaka. La 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 ba kara la la ba. Shiduria la bara 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 la bakarya la batakarya la bakarya la batakarya la batakara. Shidia la 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 bara la bara la bakarya la bara la karya. Ura bakara basandara basandara la bara. Hallelujah. Your love, Lord, nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan kerinduan kami. Kami tahu bahwa Engkau hadir bersama kami.
Terima kasih malam hari ini untuk kasih anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu akan selalu berlimpah bagi kami. Kami tahu kebaikan-Mu akan selalu nyata bagi kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang selalu hadir bagi kami. Sebentar kami mau diingatkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, malam hari ini saya ingin kita sama-sama melihat kalau kita membawa Alkitab kita, saudara, di dalam Matius pasal yang ketiga, di ayat yang Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dimulai. Dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini adalah peringatan, ini adalah sebuah situasi di mana Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia akan membaptis dengan api, dengan air, yang itu adalah lambang daripada pertobatan. Tetapi dia yang akan datang kemudian, yaitu Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Kristus. Dia akan membaptis kita di dalam Roh Kudus dan di dalam api. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini ada pesan dari beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Niko, bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah sebagai sebuah baptisan api bagi gereja Tuhan, bagi kita semua. Situasi hari-hari ini adalah situasi yang gak enak, di mana sebenarnya situasi ini untuk memurnikan kita. Nah, tujuan dari semua ini adalah pertobatan. Tujuan dari semua hal yang terjadi ini adalah perubahan cara berpikir, cara hidup kita. Karena pertobatan itu bicara tentang kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, berbalik dari jalan-jalan kita yang gak benar, saudara. Ya, berbalik dari tujuan-tujuan kita yang bukan berasal dari Tuhan. Karena arti kata dosa itu sebenarnya adalah keluar dari rencana dan tujuan Tuhan. Bertobat artinya kita berbalik kembali dan masuk dalam rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin mengingatkan, biar hari-hari ini, ya di balik semua situasi yang gak enak ini, saudara, saya hanya ingin, ayo kita bertobat, ayo kita mencari Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Karena memang tujuan dari semua ini adalah pertobatan. Tujuan dari semua ini adalah supaya setiap kita mengalami pertobatan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat. Saudara, mungkin kita berpikir, saya nggak jahat kok. Tapi kadang-kadang, saudara, yang namanya kejahatan itu bukan masalah perbuatan. Kejahatan adalah sikap hati kita, saudara. Waktu hati kita jauh dari Tuhan, hati kita nggak ingat Tuhan, itu kejahatan. Ya, dan oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama bahwa bagi Tuhan mudah untuk menghilangkan COVID. Bagi Tuhan mudah untuk mengembalikan situasi ekonomi yang rusak. Bagi Tuhan mudah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan dari semua ini adalah pertobatan. Ya, jadi mari kita hari-hari ini lebih banyak merenungkan hidup kita, saudara. Karena harus diakui, kita nggak pernah tahu kapan kita akan selesai, benar saudara ya. Bulan yang lalu rasanya hampir setiap hari ada aja berita orang yang meninggal, orang-orang yang, kalau saya, orang-orang yang mungkin jemaat ya meninggal, masih muda, bahkan beberapa pengurus-pengurus youth zaman saya di Jakarta itu umur-umur saya itu meninggal, saudara. Ya kadang-kadang kita masih, kalau Zoom kadang-kadang masih suka ketemu, kalau ada doa gitu ya saudara, doa PPA pemuda anak masih suka ketemu, tiba-tiba nggak ada karena meninggal, Jadi situasi ini membuat saya berpikir bahwa apa sih yang Tuhan pengen, dan yang Tuhan pengen adalah pertobatan. Yang Tuhan pengen adalah cara hidup kita dirubah. Jadi saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kita, ayo rubah cara hidup kita. Nah saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab di mana ada orang yang sudah 38 tahun lumpuh ya saudara ya.
Di Yohanes pasal yang ke-9, saya nggak akan bahas semua, tetapi di ayat pasal 9 adalah Yohanes pasal 9 itu ada seorang kisah di mana ada orang ludah lumpuh 38 tahun. Orang itu diam di pinggir kolam Siloam, saudara ya. Saya akan baca di ayat yang saya akan baca dari ayat yang pertama saja. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta. Sebentar, saya ganti kacamata dulu, nggak bisa baca saya, saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Sorry saudara, bukan pasal 9, pasal 5 saudara. Ya, pasal 5, sorry. Ayat yang pertama, sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat dari Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, tetapi sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah kamu sembuh?" Ayat 7, perhatikan, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nah, cukup sampai situ, saudara. Kita sama lihat sekali lagi ayat yang ke-6. Di situ Yesus berkata kepada orang yang sudah 38 tahun sakit. Di situ dikatakan, "Maukah kamu sembuh?" Saudara, kalau saudara sakit, saudara ditanya, "Mau sembuh nggak?" Jawabannya apa? Ya dan tidak. Benar nggak, saudara? Ya, pasti semua mau sih kebanyakan, tapi kecuali beberapa orang memang udah nggak mau sembuh. Tetapi jawaban orang ini cukup menarik. Dia berkata, tidak berkata mau atau tidak berkata tidak. Dia berkata, "Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu." Saudara, jawaban orang ini menyalahkan orang lain. Orang ini nggak bicara ya, nggak bicara tidak, dia salahin orang lain. Dia salahkan situasi. Dia salahkan keadaan. Dia bilang nggak ada orang tolong saya untuk masuk ke kolam itu. Dia mulai salahkan orang lain, dan dia mulai salahkan. Dan ketika saya mulai mendekat, orang lain sudah masuk ke situ duluan. Jadi dia ingin menyalahkan keadaan. Dia ingin berkata, nggak adil. Saudara bisa tangkap maksud saya? Dia mulai menyalahkan situasi. Dia mulai berkata, nggak ada orang tolong saya. Dan situasi nggak memungkinkan saya. Ya, jadi saudara perhatikan, orang ini menyalahkan keadaan. Orang ini menyalahkan orang lain. Saudara, situasi hari-hari ini kita harus akui sangat menakutkan. Ya, situasi hari-hari ini mungkin agak mending sih ya, udah rada melandai gitu ya, udah rada nggak terlalu mengerikan bulan Juli atau Juni. Tapi saudara, akibat dari 2 bulan kita mengalami pelonjakan COVID yang luar biasa, ya beberapa survei menyatakan bahwa terjadi sebuah penyakit yang lebih bahaya dari COVID itu sendiri, yaitu yang disebut dengan sakit jiwa, saudara. Disebut dengan sakit mentalnya. Banyak orang trauma. Ya, ini dilakukan oleh beberapa lembaga kekristenan. Sudah di Jakarta dikatakan bahwa dalam bulan Juni dan Juli orang trauma sekali, saudara. Ya, karena mungkin dah bulan-bulan sebelumnya, tahun sebelumnya kita dengar COVID, kita takut, tapi bukan orang dekat kita mungkin yang terkena, saudara. Tapi bulan Juni, Juli, hampir ya, saudara, ada aja orang yang kita kenal meninggal karena COVID, begitu loh, saudara. Jadi sehingga melahirkan sebuah situasi trauma yang luar biasa. Nah, saudara, oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa takut itu wajar, khawatir itu wajar, tapi ayo kita kendalikan diri kita. Ayo kendalikan situasi hidup kita, saudara. Jangan kita menjadi orang-orang seperti orang sakit 38 tahun ini. Jadi kalau ditanya, "Kenapa kamu mau sembuh nggak? Kamu mau mengalami berkat Tuhan?" Dia nggak bilang. Dia akhirnya banyak orang mulai nyalain, "Ya karena ini sih, karena si A nggak bantu saya, karena gereja nggak bantu saya, karena si ini nggak bantu saya, karena situasi nggak bantu saya, jadi saya nggak bisa." Saudara, saya percaya berkat Tuhan nggak tergantung orang lain, nggak tergantung situasi. Yang setuju katakan amin. Berkat Tuhan tergantung dari apa yang kita percayai. Berkat Tuhan tergantung dari apa yang kita yakini. Berkat Tuhan tergantung dari kemauan kita.
Apa hari ini kita punya punya keberanian untuk berkata bahwa saya pasti diberkati, saya pasti disembuhkan? Atau kita sakit sebenarnya, saudara? Fisik kita nggak sakit, tapi jiwa kita sakit. Nah, ini yang perlu kita cek, saudara. Karena banyak orang fisiknya nggak apa-apa, jiwanya sakit, saudara. Ya, situasi ekonomi yang menghimpit membuat banyak orang stres, banyak orang akhirnya terpuruk. Bukan fisiknya, mentalnya, saudara. Nah, oleh karena itu, saya juga ingin di tempat ini, saudara, ya secara rohani kita berdoa. Saya percaya waktu kita berdoa menyembah Tuhan, pasti Tuhan memulihkan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kita juga perlu belajar untuk memulihkan kejiwaan kita. Jadi saudara, dalam waktu-waktu ke depan, mungkin dalam 2 minggu ke depan, saya akan mulai, ada beberapa teman saya ya yang memang mereka bisa share firman Tuhan dari sisi emosi. Mungkin bisa sharing nanti saudara di sini ya, untuk bisa setidaknya kita belajar untuk dalam situasi ini. Ayo kita jaga emosi kita, ayo kita jaga jiwa kita, saudara. Ya, fisik kita mungkin sehat, rohani kita juga mungkin saya tetap ibadah dan sebagainya, tetapi ternyata ada jiwa kita yang sakit, dan jiwa yang sakit itu juga memerlukan kesembuhan. Tapi jiwa kadang-kadang nggak disadari, saudara. Fisik gampang dilihat, spirit itu bisa ini, tapi jiwa itu kadang-kadang sulit. Tapi biarlah kita mau belajar. Ayo kita jangan terlalu terlalu dikuasai oleh rasa takut itu, dikuasai oleh situasi. Tapi mari kita bangkit sama-sama bahwa di dalam Yesus masih ada kesembuhan, di dalam Yesus ada berkat Tuhan. Ya, kita sekarang susah, tapi bukan berarti Tuhan kita jadi susah. Tuhan tetap Tuhan. Ya, dia hanya ingin membuat kita bertobat. Dia hanya ingin kita belajar bertobat, kembali ke jalan Tuhan, dan Tuhan akan mengembalikan seluruh apa yang hilang dalam kehidupan kita 2 tahun ini, bahkan berkali lipat kalau kita sanggup, kalau kita mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi itu sedikit apa yang menjadi perenungan bagi kita belajar hari-hari ini supaya kita lebih baik lagi. Mari saudara, kita akan berdoa. Ya, ada beberapa orang juga yang mungkin memasukkan doa, saudara. Ya, di sini ada kesembuhan untuk Melisa dan familinya dan keluarganya. Tuhan, kami berdoa, kami minta kuasa-Mu Tuhan untuk Melisa dan keluarganya. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan selamatkan keluarga ini. Tuhan selamatkan mereka, Tuhan, dari belenggu COVID-19, dari ketakutan dari COVID-19. Bangkitkan Melisa dan keluarganya, Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Tuhan cukupkan segala keperluan mereka, semua obat-obatan, semua hal yang diperlukan. Tuhan sertai, berkati. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Untuk malam hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan oleh kuasa firman Tuhan. Tuhan, tolong kami mau belajar kembali ke jalan Tuhan. Kami mau belajar sekalipun rasanya situasi membuat kami takut, situasi begitu gelap, bumi begitu diliputi dengan kekelaman, tapi kami mau berkata bahwa Tuhan tetap Tuhan, Yesus tetap Tuhan, dan untuk selama-lamanya kuasa Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan bisa memberkati kami di masa-masa yang lalu, Tuhan, kami percaya Tuhan juga bisa memberkati kami di saat yang sulit ini. Kami hanya mau belajar berjalan dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami, Tuhan, biar sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, biar kebenaran itu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Berdoa untuk setiap kami semua yang hadir. Tuhan, kami berdoa biar kuasa-Mu menjagai setiap kami, perlindungan Tuhan menjagai setiap kami, jagai setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan, jagai setiap keluarga demi keluarga, hindari dari hal-hal yang buruk. Kami perkatakan, hindari setiap kami dari virus COVID-19, dari virus-virus yang lain, Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar penjagaan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami. Damai sejahtera dan sukacita berlimpah atas setiap kami semua. Terima kasih. Kumpulkan setiap kami minggu depan, Tuhan, untuk kami terus mencari wajah Tuhan. Kami terus berdoa untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami. Dan kalau sebentar kami akan akhiri ibadah
Connect at Home kami, Tuhan kami berdoa, biar berkat Tuhan sekali lagi berlimpah atas kami. Terima kasih. Mari saudara kasih Tuhan, sebelum kita akhiri, angkat kedua tangan kita, buka hati kita, dan saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.